Halo, selamat datang di YouTube channel Yohanes Prayoga. Ada sebuah pertanyaan dari teman-teman tentang P-Network dan yang bertanya adalah Bon Clownik 232. Bang, coba dibahas kata orang YouTuber sebelah, katanya kalau punya koin Pi dijual P2P atau peer to peer atau yang ngepool koin Pi dengan cara beli dari Pioneer, katanya akan di-banned selama 100 tahun. Emang iya? Emang iya tah? Gitu katanya ya. Oke. Ada memang dari peraturan term of service dari P-Network itu mengatakan bahwa melakukan sebuah pelanggaran akan di-banned. Cuman bukan di-banned yang berdurasi waktu ya. Saya tidak pernah menemukan durasi waktu selama 100 tahun, tidak. Tapi di-banned dan hilang, yang pastinya itu yang pernah saya baca. Di mana teman-teman? Kalian bisa cari di website mindp.com dan terus ke bawah. Nah, di sini ada term of service atau kita sebut TOS biasanya ya. Nah, di term of service itu adalah peraturan-peraturan yang boleh dan tidak boleh. Intinya banyak peraturan-peraturan yang mungkin mengatasnamakan P-Network atau copyright-nya P-Network, itu ada di sana semua. Jadi pelanggaran-pelanggaran juga di sana semua. Pertanggungjawaban P-Network dan social change juga di sana semua. Dan apapun lah peraturan-peraturan yang masuk ke area-area hukum ada di sana semua. Nah, kita akan coba mencari tahu. Tapi aku sudah tahu sih sebenarnya ya. Aku sudah tahu tempatnya di mana. Kita klik ya, nanti akan masuk ke kok developer sih. Oh enggak, bener. TOS. Ya, TOS. Itu nanti masuk ke developer of P-Network atau social change ya. Nah, peraturan tersebut itu banyak sekali term of service-nya ya, banyak sekali. Tapi kalau peraturan yang disebutkan atau ditanya tadi itu tentang jual beli di saat close network itu ada disebutkan kalau nggak salah di bab 17. Di terakhir kok itu. Nah, ini dia. 17 in-app transfer. If you are unable to perform in-app transfer in our mobile, bahasa Indonesia aja lah ya. Jika Anda diaktifkan untuk melakukan transfer dalam aplikasi di aplikasi seluler kami atau untuk mentransfer Pi di MyNet tertutup, Pi selama periode jaringan tertutup, Anda juga menyetujui syarat dan ketentuan tambahan di bawah ini. Poin pertama, Anda setuju untuk tidak menawarkan penjualan Pi atau derivatif apapun dari unit tersebut, misalnya future, oleh Anda untuk mata uang lain sebelum peluncuran jaringan terbuka MyNet milik P-Network. Kenapa kok ada kata-kata futures dan derivatif? Karena itu sama seperti spekulasi tentang harga beli sekarang dispekulasikan dengan jumlah harga saat ini, perkiraan, dan mau jual berapa gitu ya. Yang padahal kita sama-sama nggak tahu harga akan menginjak di mana dulu gitu ya. Sehingga itu dilarang oleh P-Network di peluncuran jaringan tertutup dan mata uang lain pastinya ya. Yang poin kedua, Anda setuju bahwa Anda dan hanya Anda yang menjadi pemegang eksklusif akun atau dompet ini dan unit Pi yang terkait dengan akun atau dompet Anda, dan bahwa Anda tidak akan mentransfer akun atau dompet Anda ke individu, kelompok, atau organisasi lain, atau memberikan akses ke akun atau dompet Anda ke orang lain atau entitas lain selama jaringan tertutup. Jadi contoh, bagi teman-teman yang minta bantuan teman lain yang sebenarnya HP-nya sudah ada P-Network, tapi minta bantuan untuk mungkin KYC, bantuin KYC atau mungkin apa ya, transferkan dong kayak gini karena mungkin ada beberapa teman-teman yang gaptek. Itu lebih baik jangan. Karena takutnya IP terdetek, dianggap bahwa Anda atau pemilik akun sudah masuk di kedua tempat yang sama. Maksudnya ke tempat yang sama. Seperti contoh, HP saya sudah ada P-Network. Nah, istri saya juga nambang P-Network, tapi saya juga masuk di HP saya, itu pakai akun istri saya. Jadi itu takutnya akan terbaca bahwa melanggar ketentuan yang berlaku yaitu di poin 2. Atau juga teman-teman yang percaya terhadap bantuan untuk jual beli koin gitu ya. Ada beberapa kadang perusahaan yang mengatasnamakan P-Network seolah-olah ingin membantu agar koinnya terjual gitu. Udah serahkan ke kami parskenya, nanti kami bantu untuk penjualannya. Itu jangan ya. Jangan, takutnya malah kena banned. Nah, bannednya itu ada di bawah nanti teman-teman. Berapa lama atau bagaimana aturan bannednya.
Oke, di jaringan tertutup sangat tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi pegang sendiri-sendiri di HP kalian masing-masing dan akun masing-masing. Disimpan baik-baik gitu ya, frasa sandinya ya. Poin ketiga, Anda setuju untuk tidak terlibat dalam transaksi terlarang atau ilegal apapun menggunakan PI atau dalam aktivitas apapun yang dimaksudkan untuk melanggar atau menghindari aturan yang berlaku pada periode jaringan tertutup. Sebagaimana dijelaskan dalam bab white paper PI yang diperbarui yang terbit pada tanggal 28 Desember 2021. Kalau ini wajar ya, karena ilegal itu dilarang. Terus habis itu transaksi ilegal dilarang. Nah, yang masih menjadi pertanyaan buatku dan saya tidak ketemu data tersebut adalah bagaimana yang sudah mencoba untuk melakukan sebuah transfer antara satu wallet ke wallet lain. Apakah dianggap sebagai pembelian atau dianggap sebagai transaksi biasa atau percobaan transaksi saja. Nah, takutnya nantinya pasti ada waktunya nanti verifikasi total seluruh P-Wallet yang terindikasi melakukan sebuah jual beli dengan atau penukaran dengan fiat. Takutnya seperti itu. Contoh ada yang coba untuk membeli sesuatu padahal niatnya membeli sesuatu ya atau barter. Takutnya dianggap si wallet B gitu ya yang dikirim dari wallet A itu dianggap membeli koin dan ditransfer uang. Takutnya seperti itu. Jadi lebih baiknya menurut saya karena ada peraturan yang seperti ini, saya pun tidak berani untuk mencoba-coba walaupun itu satu pi. Karena bisa berpengaruh salah identifikasi. Dari PIN network nanti salahnya mengidentifikasi wallet saya sedang melakukan sebuah pertukaran atau jual beli ilegal atau jual beli yang difokuskan untuk menukarkan fiat derivatif atau futures kayak gitu. Lebih baik jangan kalau dari sisi aturan seperti ini ya. Karena kan kita sama-sama nggak tahu. PIN network hanya mengidentifikasi, belum tentu benar juga. Takutnya si PIN network salah mengidentifikasi. Ya kan? Lebih baiknya disimpan dulu sampai benar-benar open minded, baru jelas hukumnya diperbolehkan dan firewall sudah terlepas, gitu ya. Nah, akan kena sanksi apa ketika melakukan beberapa pelanggaran tersebut? Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan ini dapat mengakibatkan penangguhan dan atau penghentian akun Anda. Jadi bukan ada batas waktu 100 tahun tidak, tapi benar-benar penghentian atau penangguhan yang tidak bisa dibuka sama sekali. Ya, pembatalan transaksi atau transfer migrasi yang tertunda dalam waktu 14 hari sejak transaksi atau transfer dan semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan mengurangi kerugian yang terjadi akibat pelanggaran tersebut. Penghentian akun Anda akan mengakibatkan pembatalan dan pembatalan saldo seluler Anda saat ini ke PIN Network, serta token Pi apapun yang mungkin berhak Anda terima selama periode tertunda pasca migrasi ke blockchain. Anda setuju bahwa Anda memikul tanggung jawab penuh jika terjadi pembatalan transaksi atau transfer dan penangguhan dan atau penghentian akun Anda karena pelanggaran Anda terhadap ketentuan yang dirujuk di atas. Serta untuk pembatalan dan pembatalan saldo Pi Anda pada saat penghentian. Dan Anda mengakui dan setuju bahwa social change, Pi Network, dan pengembangannya tidak akan menanggung tanggung jawab apapun yang timbul dalam pembatalan, penangguhan, penghentian, pembatalan, dan pembatalan tersebut jika ada. Jadi kamu mau protes seperti apa, kamu mau melakukan banding seperti apa, itu tidak bertanggung jawab lagi sebagai social change. Karena, atau PIN network ya, karena peraturan ini sudah jelas tertulis. Dan kenapa kalian tidak mau baca? Anggap saja begitu. Contoh, saya sebuah perusahaan PIN network atau social change menghadapi banding terhadap akun yang sudah terindikasi melakukan sebuah pelanggaran. Maka kita lepas tangan. Loh, bukannya saya sudah taruh atau ngasih catatan atau syarat term of service kepada kalian dengan aturan-aturan yang jelas. Jika kalian benar-benar pionir sejati, baca dong. Nah, ketika sudah terjadi seperti ini, kami kan sudah menyebutkan bahwa kami tidak bertanggung jawab atas pembatalan atau penangguhan akun kalian. Jadi apa? Lebih baiknya seperti apa? Lebih baiknya diam, tenang, aman dulu, ya, sebelum open mainnet. Karena kalau pengen percobaan, sudah disediakan bukan mainnet, tetapi tes Pi. Nah, tes Pi di wallet itu ada dua kan? Ada wallet mainnet, ada wallet tes Pi. Kenapa kalian nggak coba dengan tes Pi dulu daripada langsung menggunakan mainnet? Ketika kalian melakukan sebuah pelanggaran atau terindikasi pelanggaran, maka penanggung jawab itu diri kalian sendiri. Oke, begitu saja jawaban yang saya bisa berikan kepada Mas Bong Klaunik 232 sesuai dengan term of service. Dan saya sarankan teman-teman juga baca term of service dari atas sampai ke bawah agar mengerti bahwa Pi Network bukan stablecoin, tertulis di sana. Pi Network akan masuk bursa, tertulis di sana. Pi Network
fluktuatif seperti kripto pada umumnya naik turun, tertulis di sana. Oke. Bagi teman-teman yang mengatakan bahwa P-Network stablecoin atau informasi atau YouTuber yang mengatakan P-Network stablecoin, P-Network itu tidak akan fluktuatif, P-Network tidak masuk bursa, P-Network itu aman digunakan sebelum open mainnet. Nah, berarti kurangnya membaca tentang term of service. Jadi saya sarankan kalian agar tidak terindikasi melakukan sebuah pelanggaran atau beresiko penangguhan, lebih baik baca term of service dengan baik. Apalagi ada namanya pihak ketiga, itu sangat dilarang oleh P-Network sebelum open mainnet. Oke, begitu saja ya. Nah, masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini lagi ada pertanyaan tentang bagaimana KYC sebelum umur 17 tahun. Nanti kita akan bahas di next video. Itu saja dari saya, Yohanes Prayoga. Tambah wawasan buat kalian. Semoga kalian mengikuti jalurku demi kelancaran diri kalian sendiri dan membiasakan diri untuk membaca dulu apapun yang ada di website resmi, sosial media resmi, dan core team yang resmi. Jangan terlalu percaya kepada informasi apapun, walaupun itu saya yang memberikan informasi. Cross check lebih baik, karena itu untuk diri kalian sendiri. Begitu ya, wawasan harus lebih baik dan tidak mudah dimanipulasi. Bye-bye, selamat menikmati.